Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG-nya masih di bawah 5.800, cenderung sideways ya. Ya, kalau gampang-gampangan lah sideways di 5742, 5840. Tapi beberapa hari ini ya, 2 hari berturut-turut lah, itu bertahan di nggak 2 hari sih ini, di berapa ini tutup. Nah, 1 2 3 4 hari tutup di bawah 5.800. Harapannya sih ini ada MA 200 ya, ini ada MA 200, harapannya masih bisa jadi support, mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga ini area 5730-an nih, area low di bulan apa ini, Februari, itu juga masih bisa jadi resisten. Harapannya kayak gitu, kita lihat lah ya, kita lihat aja. Kalau kita kalau MA 200 nya ini di 5720, jadi ya mudah-mudahan sih ya 5730, 5720 masih bisa jadi support. Kalau enggak, kemungkinan sih ya perkiraan area support selanjutnya di 5600-an. Aduh. Ya udahlah, mudah-mudahan ini masih bisa jadi area support, area 5720, 5730. Dan ini kelihatan sekilas area 5800, 5820-an lah ya. Ini berapa nih? Ya 5820-an lah. Berhasil tutup di atas 5820 tuh menarik sih. Jadi kita lihat aja besok. Mudah-mudahan bagus lah. Mudah-mudahan ya, tapi kita lihat saham-sahamnya aja lah. Kita lihat saham-saham yang masih cenderung bullish. Explore-nya nggak begitu banyak. Nggak apa-apa. Karena emang ini hasil yang keluar ya, yang emang cenderung masih bullish ya, minimal nggak bearish lah. Sideways sideways dikit nggak apa-apa. Ini apa? BABP. BABP ini masih jadi resisten ya. Lu 125 nih penutupan tertinggi sebelumnya ya, di bulan Maret tuh masih jadi resisten di 125. Jadi ya, yang punya barang pasang aja trailing stop kira-kira di mana ya? Ini satu turun ke 120 gitu. Coba kita lihat pakai ini aja. Mana. Nah, ini sih main di atas upper persen bandnya ya, di atas garis persen band yang paling atas. Jadi kalau bertahan bertahan di area-area ini sih bagus mestinya, tapi kalau misalnya punya barang di bawah tuh nggak keberatan pasang trailing stop di bawah di sekitaran 110-an ya nggak apa-apa. Kalau misalnya wah kejauhan gitu ya, eh turun misalnya turun ke bawah 120 gitu, kabur dulu sih nggak apa-apa. Kaburnya take profitnya bisa sebagian dulu nggak apa-apa, nanti misalnya sideways atau koreksi membal gitu dibeli lagi nggak apa-apa, atau males mikir gitu kan, males ada tanggungan langsung buang semua gitu juga nggak apa-apa, bebas lah, terserah. Bukan terserah sih, disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing lah ya. Next, Pura. Pura juga ini main di atas nih. Yang naik saham-sahamnya ini ya. Aduh. Pura main di atas, yang udah punya barang aja kali ya. Pasang aja trailing stop. Ini cenderung di atas ya. Kita coba lihat pakai 130 kali. Nah, ini kalau kita lihat hourly ini kan masih masih di area atas ya. Maksudnya itu di area atas. Kalau misalnya ini ada apa ya? Ini pakai doncian lah, gampang-gampangan. Di area rincian tengah dan atas. Jadi kalau misalnya udah bertahan di ini, tengahnya di 134 ya. Jadi kalau udah main-main ke bawah 134, tutup di bawah 134, kabur dulu sih nggak apa-apa. Next lah. MLPL. MLPL ini udah deket area 500 ya. 500 ini mungkin sih jadi area cukup penting karena perpindahan fraksi harga juga dari yang sebelumnya di bawah 500, di atas 200, di bawah 500 itu fraksi harganya 2, setelah nginjek ke 500 dan ke atas fraksi harganya 5. Jadi naik satu tingkat tuh senilai 5, naik satu tik atau satu tingkat senilai 5 rupiah.
Jadi di perpindahan-perpindahan fraksi yang seperti itu biasanya jadi area-area yang cukup penting ya. Kalau misalnya punya barang nih, ini masih masih tren bullish-nya ya, kalau kita lihat tren bullish-nya masih cukup terjaga ya, tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya mulai besok misalnya naik tuh, entah itu naiknya loncat atau kayak gimana lah, maksudnya besok mau siap-siap jualan misalnya di 500 gitu, nggak apa-apa, nggak salah kok. Terus mana ya charge saya, nah ini, nah atau kalau misalnya nggak naik tuh, nggak naik ke atas 500, atau kita cari batasnya, kira-kira kalau misalnya nggak sempat jualan waktu naik itu di bawahnya di berapa gitu loh. 458 lah ya, batas bawahnya misalnya 458, turun ke bawah 458 udah take profit gitu dulu, nggak apa-apa. Yang di atasnya gitu siap-siap besok pagi misalnya jualan di area 500 gitu, nggak apa-apa, jualannya entah sebagian entah itu semuanya. Kalau misalnya males mikir lagi ya disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing gitu. Next, era ini kalau kita lihat trennya ya, ginilah, zoom out dikit. Nah, trennya masih cenderung bullish ya, sejak Maret 2020 sampai sekarang ya bisa dibilang masih cenderung bullish. Dan ini beberapa hari belakangan ini memang membal ya, rebound setelah koreksi dan tes area-area moving average 20 ini sih, garis merah ini. Dan ada kemungkinan juga ini jadi area resisten karena hari ini juga ternyata setelah tes area ini nih 625 635 sempat naik ke atas 635, tapi tutupnya di bawah 635, tutup persis di 625. Jadi ya bisa dianggap ini area 625 635 masih jadi resisten. Mudah-mudahan sih masih nerusin area resisten sebelumnya, di puncak sebelumnya di 660-an. Ya 660 lah ya, 645 660. Mudah-mudahan sih masih nerusin ke sana ya. Kita lihat intraday-nya coba. Nah, ini besok naik lagi ke atas 640 gitu, enak, bagus. Kita lihat besok lah. Tower ini seperti yang dulu sempat saya bahas. Ini area resisten pertama ya, rintangan pertamanya tuh ini tutup 1240 1250. Saya bahas nggak ya, lupa saya. Yang jelas ini sempat ada di rekomendasi sih, tower ya. Ini 1240 1250 sementara ini masih jadi area resisten. Dan kalau berhasil breakout 1250-an itu, puncak sebelumnya tuh di 1300-an lah, 1300 1325. Ya mudah-mudahan sih kesana lagi ya, tapi nggak ada salahnya waspada dulu kalau misalnya nggak berhasil breakout 1250-an. Waspadanya kayak gimana? Misalnya pasang trailing stop di bawah 1200 atau 1210 gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan juga average-nya di bawah ya. Jadi turun ke bawah 1210 gitu atau 1200, kabur dulu nggak apa-apa. Kaburnya bisa sebagian itu nggak apa-apa sih kalau kayak gini ya. Karena kalau kita lihat ini udah mulai mengarah ke atas kan. Siapa tahu dia kayak ngayun-ngayun gitu. Ini kan sejak Mei lah ya, kita lihat di bulan Mei lah. Sejak Mei itu geraknya dari garis merah ini tengah, terus tes yang hijau, koreksi lagi ke merah, ke hijau, dan naik ke atas hijau, tes yang biru. Siapa tahu pola pergerakannya jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau take profit sebagian dulu nggak apa-apa. Nanti setelah misalnya koreksi dan membal, dibeli lagi. Itu aja. Dan kalaupun ternyata setelah take profit lanjut naik, minimal ya nggak hilang barang. Minimal sih nggak hilang barang, kayak gitulah. Next ya, ISSP alhamdulillah nggak tutup di bawah 300. Untungnya sih nggak tutup di bawah 300, tapi puncak sebelumnya tuh di 306
masih jadi resisten karena tadi sempat naik ke atas 306 ya, high-nya sempat di 312, lumayan lah. Tapi tutupnya kempes tuh hampir di 300. Ya kalau besok kempes ya, misalnya turun ke bawah 300, itu mau take profit dulu, atau besok siap-siap mau take profit dulu sebagian gitu, nggak apa-apa ya, karena ini tren bullishnya cukup bagus. Jadi kalau kita lihat pergerakan harganya sejak ya anggaplah April lah ya, ini mulai mulai apa ya, mulai belok lah. Ini kan dari yang merah ke biru, terus ke merah lagi, mantul ke biru. Nah ini nggak nyampe merah nih, cuma nyampe hijau doang nih. Mantul ke atas biru, terus ke hijau lagi, ini ke atas biru lagi. Nah misalnya mau take profit sebagian dulu aja nggak apa-apa. Kalaupun setelah take profit ada koreksi, dilihat lagi nanti kalau misalnya di area sekarang ini garis birunya 273 ya, mungkin nanti bisa geser ke area dekat-dekat 280. Kalau membal dibeli lagi nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalnya setelah jualan lanjut naik, minimal ya nggak hilang barang semua gitu loh. Tuh ya. Next, MPPA. MPPA ini lipo-lipoan masih masih tren bullishnya masih cukup terjaga ya, tapi nggak ada salahnya yang udah punya barang, terutama yang di harganya cukup bawah ya, nggak ada salahnya tuh pasang pengamannya tuh, pasang trailing stopnya. Kalau MPPA ini kan udah beberapa hari ini ya main di atas 1000 tuh, jadi anggap aja kalau turun ke bawah 1000 kabur gitu nggak apa-apa. Dan ini juga kalau kita lihat persen buy-nya ini udah gila nih, main di atas sejak April tuh, main di atas garis persen band terus sampai sekarang. Jadi ya rasanya sih kalau kalau udah main di bawah 1000 lagi, MPPA ya udah inilah, cari titik exit lah. Kalau misalnya wah ini udah tinggi, udah cuan lumayan, udah puas gitu mau kabur, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Mau kabur sebagian dulu juga nggak apa-apa. Yang jelas kalau udah main-main ke bawah 1000 tuh udah mulai dipikirin cari titik exit, bukan cuma dipikirin tapi juga exit. Baja juga ini SSP udah ya. Nah ini temennya SSP ini juga bagus, naik nih, main di area atas terus. Jadi udah deket 500 tapi ya hari ini tutup 480, ke 500 tinggal dikit. Jadi yang punya barang nih mau siap-siap jualan gitu, misalnya wah saya mau jualan di 500, nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Entah itu mau jualan sebagian atau males nyisa-nyisain mau dijual semua, ya disesuaikan lah ya dengan risk profile-nya masing-masing. Yang jelas ini main di atas terus bagus. Kalau misalnya kuat bertahan di atas garis persen band yang paling atas, nah, itu kuat tuh. Nah, ini kan ada koreksi nih, sempat ada koreksi yang sejak puncak di tanggal berapa nih ya, 18 ya, bulan 5 ya, terus ada koreksi. Nah tapi nggak turun ke bawah ini nih, nggak masuk lagi ke bawah garis birunya gitu loh, langsung naik lagi. Itu bagus tuh, kuat tuh, kayak gitu ya. Siap-siap aja nih, kemungkinan area 500 juga jadi area harga yang cukup penting ya, karena tadi mirip dengan si apa ya tadi, MLPL, udah deket 500, itu area bisa jadi area harga psikologis karena perubahan fraksi harga. Next ya, kios. Nah yang kayak gini nih misalnya nih, ini udah kan main di atas terus nih, terus kebetulan juga ini ada inside bar pattern terus di breakdown, dan ini masuk ke bawah garis persen bandnya ya, meskipun tren bullishnya belum patah. Tapi kalau misalnya mau jualan dulu nggak apa-apa ya, mau take profit dulu misalnya udah punya barang dari bawah 800 gitu, ini kan harga masih di atas 900 nih, mau take profit dulu sebagian itu nggak apa-apa. Siapa tahu test area 870-an atau 800 dulu baru rebound lagi, nanti kan bisa beli lagi kalau misalnya memang koreksi dan tes area sekitar area garis-garis ini ya, hijau merah. Nah
Yang jelas pertama tuh area sekitar 900 nih kemungkinan jadi area support. Next wifi buat yang punya barang aja lah ya, pasang trailing stop di bawah 1015 atau mau diblotin di bawah 1000 juga nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan juga punya barang di harga bawah. DGNS, waduh ini kurang banyak ya historinya, chartnya jadi rusak. Ini ya area resisten 935 puncak di bulan Februari sebelumnya. Terus ya kalau berhasil breakout sih bagus, kalau nggak berhasil breakout ya berarti masih jadi resisten. Pasang aja lah trailing stop misalnya di, nah inilah ketemu ya 870. Kalau misalnya terlalu banyak ya ini angkanya sih di situ ya. Ya angkanya sih di situ di bawah 870 trailing stopnya. Auto reject sih hari ini tadi, mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Arto, aduh kacamata saya ketinggalan jadi agak buruk. Arto ini yang kayak gini nih agak-agak tricky ya, ini sideways loh, agak susah ini, jadi saya pilih lihat yang lain dulu aja lah. MPMX, nah ini area 765 775 masih jadi resisten tuh. Breakout area 775 baru enak, kalau nggak berhasil breakout ya nggak enak. Ada kemungkinan sideways di range 700 775 ya, 705 775. Range-nya itu lumayan, jadi mending sih daripada spekulasi beli di harga sekarang yang deket area resisten, nanggung ya, sekalian aja lah tunggu berhasil breakout 775 gitu nggak apa-apa. Kayaknya sih risikonya agak gede juga sih. Oh nggak terlalu besar meskipun di atas 5% ya. Dan kalau berhasil breakout 775, perkiraan area resisten atau target breakoutnya itu di 845, lumayan loh kalau ke situ. Nah ya, coba kita lihat time frame gede, weekly lah, zoom out dikit. Oke, ini ada area puncak ya. Sempet dari perjalanan harganya lah kita lihat dari 2019 turun terus. Ini bulan apa itu, bulan 9 ya, sempet rebound dan puncaknya di 835. Jadi ya perkiraan area resistennya di sekitar 835 845. Nah 835 845, jadi kalau misalnya mau beli MPMX nih yang punya barang ya belinya nambah barang boleh, tapi kalau naik ke atas 775 yang belum punya barang ya tunggu berhasil breakout 775 aja MPMX nya. Tuh buy if break 775, cut loss di bawah 735 ya. Jadi diatur size nya biar kalau apes kena stop loss nggak terlalu gede. Itu ada ruang sekitar 8%-an ke sekitar ke area 845. Oke, kita next MLIA. Agak susah ini posisinya, candle yang ini saya kurang suka nih, item yang tanggal 20 bulan 5 ya, karena buka di atas penutupan candle putih sebelumnya, terus tutup di bawah setengah body candle putih sebelumnya ini, jadi agak kurang enak gitu kalau geser ke time frame yang intraday-nya gitu, hourly misalnya. Ini mungkin ada yang bilang ini ada potensi head and shoulder atau apapun lah ya, yang jelas buat yang udah punya barang dulu aja lah. Kalau turun ke bawah 11.30 kabur dulu lah ya, sinyal sell itu kalau turun ke bawah 11.30. Next LPPF ini lagging ya, nggak tahu lagging atau emang nggak mau naik. MLPL sama MPPA nya udah naik kemana-mana, ininya tetap di sini-sini aja. Tapi kalau kita lihat weekly chartnya memang menarik sih,
jadi ceritanya gini nih, setelah breakout area 1660-an lah ya, ini area-area puncak yang di bulan apa ini, bulan 6 ya, tahun 2020 ya. Kemudian dites lagi di Desembernya 2020 dan di breakout nih 2021 bulan 4. Kemudian dites dan direspon jadi area support, di bulan 5 tanggal 7 dan seterusnya. Kemudian mulai mulai rebound. Menarik kalau kita lihat sejak breakoutnya ya, sejak breakout yang di bulan 4, akhir bulan 4 itu, ke atasnya ini kayak kosong gitu ya, nggak ada apa-apa. Kalau kita lihat dari perspektif dari sudut pandang chartnya ini aja ya, ini nggak ada apa-apa, nggak ada halangan gitu ke area 2700 2800-an. Mudah-mudahan sih memang kayak gitu. Dan kalau kita geser lagi ke monthly chart, kita kasih ini, ternyata itu bulan kemarin tuh bulan 4, high-nya tuh tes area moving average di angka berapa tuh, MA-nya 2300-an lah ya, 2300 2320. Nah, berarti PR-nya kalau misalnya si LPPF ini lanjut naik, PR-nya sih di 2300 2330 ini dulu harus di breakout, baru peluang ke 2700 2800-an bisa lebih besar ya. Karena lebih kayak gitu. Terus kalau untuk besok enaknya gimana? Kita lihat besok aja sih. Ya nih agak ribet ini LPPF-nya ya. Next lah, Budi. Cari yang lebih rame ya. Silo. Silo ini masih belum bearish meskipun beberapa minggu belakangan ini cenderung sideways ya. Nah, yang udah punya barang sih pasang aja trailing stop di bawah 8.000 lah. Turun bawah 8.000 rasanya udah mulai mikirin cari titik exit ya, bukan cuman mikir sih, udah cari terutama kalau tutup di bawah 8.000 ya. Kalau misalnya cuman buntut doang tuh langsung setelah misalnya tes tuh satu tik atau di bawah ke bawah 8.000 lah, langsung setelah itu naik lagi tuh, tutup misalnya di 8.000 berapa gitu, 8.200 8.100, itu masih bisa lah cari ya. Kalau misalnya cari titik exit mungkin bisa cari sell on strength ya, yang kayak gitu ya. Yalah, kalau misalnya mau beli ini perlu diperhatiin volumenya ya. Volumenya ya harga segini sih. Kalau kita lihat value-nya ya nggak dikit-dikit amat, tapi volume di bid overnya itu cenderung tipis. Mana tadi ya chart saya ini ya. Jadi diperhatiin yang minat sama si Silo nih. MTAS ini volumenya nggak serame yang di beberapa bulan lalu ya, tapi juga masih naik sih. Pasang trailing stop aja lah ya yang punya barang. Kita lihat pakai ini kira-kira berapa, 600 ya. Kalau kita lihat dua candle terakhir ya, 5950 ke bawah 5950 sih, kabur dulu nggak apa-apa. Next GDST, coba kita lihat lagi yang lain. IPTV ini ada kemungkinan mulai belok ya. Ini cuman saya candle yang tanggal 20 kemarin tuh kurang suka sih. Hitam turun kayak gitu banget ini loh. Lihat besok lah ya. Mungkin kalau misalnya diperhatiin aja ya, kalau besok naik ke atas 254 gitu, diikutin boleh lah kalau rame ya. Kalau misalnya masih sepi gitu, skip dulu nggak apa-apa.
cut lossnya di bawah 248 aja. Area resistennya sekitar ini dulu kali, 264 ya, 26 ya, 264an lah. Ya, ini 264, 262, 264. Next, ITMG. ITMG bertahan di atas 13.000 sih, meskipun satu tick ya. Membal, jadi ceritanya ini membal dari area bekas gap 12.400, 12.600. Saya sempat bahas kalau nggak salah ya di video, saya lupa tanggal berapa. Jadi strateginya ITMG ini bisa beli kalau naik ke atas 13.475 atau belinya kalau membal setelah tes area bekas gap 12.400 12.600 gitu. Dan ya mungkin sih ada kemungkinan sideways di sekitar berapa tuh, 12.500, atasnya 13.400an ya. Tapi paling nggak kalau bertahan di atas 13.000 masih mending lah, masih bagus. Jadi yang punya barang hold dulu nggak apa-apa lah ini TMG. Per batu baran rasanya ini doang yang bagus ya. Coba kita lihat temennya lah. Doit, tuh doitnya turun. Adaro belum enak, PTBA apalagi ya, Indi juga. Cuma nih TMG ya. Yang kalau misalnya belum punya barang gitu, coba kita cari yang apa ya, sektor atau subsektornya kompak lah ya. Excel, nah ini Excel masih menarik ini. Hari ini memang tutup melemah 0,4% ya. Coba diperhatiin waktu tutup merah, volumenya tuh kecil dan candlenya ya di dalam range candle sebelumnya. Jadi bisa dipakai strategi trading buy if break 2270. Sama sih ya strateginya seperti kemarin sih. Buy if break 2270, area resisten sekitar 2400 2450 dulu lah ya. Nah, ya samalah kayak kemarin Excel. Next, PPRO. Bentar. Lihat Excel, coba lihat temen-temennya. Indosat sih hari ini turun ya. Terus Telkom, kalau membal kali ya Telkom ya. Coba kita zoom out dulu. Ya, friend. Friend ini saya agak susah sih. Paling kalau misalnya per telkoan ya si Excel kali ya. PPRO. PPRO ini area 8790 memang masih jadi area resisten ya, tapi kalau besok berhasil naik ke atas 88 aja itu menarik sih. Naik ke atas 88 sih menarik ya ini PPRO. Coba sih ya. Kalau cut lossnya di sini gede loh. Ya 5%an ya. Kita hitung resistennya dulu. Oke ya, kayak gini kira-kira 97 itu ada area apa? Oh ini ya sempat jadi support dan di breakdown ya jadi resisten 97 100. Nah, cut lossnya itu di bawah ini aja sih boleh sih, di bawah 84 ya. Jadi buy break 88 boleh, cut loss di bawah 84 lah, kisaran 5%an. Jadi misalnya nggak rela hilang 5% ya diatur aja size nya biar rupiahnya itu cukup terkendali lah kalau misalnya apes kena stop loss gitu ya. Terus area resisten sekitar 97 100 itu ada sekitar lebih dari 10%, jadi masih 1/2 risk reward rasionya gitu loh. PPRO kita masukin. Next, link ini yang agak tricky, volumenya agak sepi sih. Aduh, agak susah ya. Kita cari yang lain dulu aja. Yang punya barang mungkin selama nggak ke bawah 4000 masih aman lah ya.
sorry 3900 sementara ini. Selama nggak ke bawah 3900, tutup di bawah 3900 masih aman lah. SMDR ntar dulu aja saya. HEAL DMMX ini sih gila ya, naik terus. Pasang trailing stop aja kali ya yang punya barang di bawah 1000. Next Soci. Soci ini kita lihat besok lah ya. Ini kenapa mundur lagi Socinya? Aduh. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 216 ya. Kalau ke bawah 216 sih kurang enak jadinya. Next ya, TCPI. TCP ini menarik lagi kalau naik ke atas 8200. Coba lihat besok. Boga. Volumenya ya? Enggak sih, rame loh ini. Banyak loh. Tapi range-nya agak lebar, jadi ya udah lihat besok lah. Paling nggak kita udah dapet 3 ya, MPMX, XL, PPRO, dan ERA besok juga diperhatiin tuh, tower juga masih diperhatiin ya. Itu dulu dari saya, udah setengah jam lebih. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah besok. Stay safe ya, jaga kesehatan, dan bye bye.